Nih, Ya, kalau Masih kesimpulan bisa dari sebagai pencegahan kan. iya, kalau Bisa- dari dokter penyakit autoimun kesimpulannya bisa disembuhkan. bisa disembuhkan. Tapi gini nih, ini Jaga apa berkaitan tadi dengan tinggal diatur pertanyaan. pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, berkaitan dengan pertanyaan buat Ustadz Kasif nih, bicara masalah tentang penyakit ini kan tadi kan kita bicara masalah tadi sebelumnya adalah Ummu Aisyah ya kan tadi kita sudah dijelaskan oleh dokter tadi, dokter Husein bahwa semua penyakit ini sebenarnya ada obatnya. Karena kan ada yang bilang begini, ini penyakit belum ada obatnya gitu ya kan. Nah sekarang bicara masalah tentang penyakit ini pasti ada obatnya, kalau semua penyakit ada obatnya, mengapa beberapa penyakit ini nggak ada obatnya? Kenapa Ustadz? Ini banyak pertanyaan juga di luar sana yang ini kok belum ada obatnya, kenapa nggak ada obatnya? Bagaimana ngobatinnya? Katanya Allah bilang semua ada obatnya. Nah ini bagaimana penjelasan buat Ya kita? kalau Munajid, kita lihat silakan. hadis Nabi SAW ya kalau kita ya sebagai seorang muslim pedoman kita Quran dan hadis. Betul, betul ketika kita banget. berpedoman pada Quran dan hadis kita nggak bakal stres, kita nggak bakal galau, kita nggak bakal gelisah. Pasti kita Allah kasih solusi dalam semua permasalahan yang kita alami termasuk dalam hal penyakit. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu ujian kecuali kita mampu menyelesaikan ujian ini. Ya Ustadz Maulana izin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk penyakit kita. Apapun penyakit kita pasti ada solusinya, pasti ada obatnya. Dan Nabi SAW mengatakan ma anzalallahu da illa anzala bihi dawa. Allah kalau nurunin satu penyakit pasti ada obatnya. Allah Subhanahu wa taala nurunin nih Covid-19 satu dunia dibikin heboh. Tapi pasti Allah turunkan obatnya. Ada orang yang tahu obatnya, ada orang yang nggak tahu obatnya. Gitu. Orang yang tahu obatnya berarti Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dia untuk memperoleh kesembuhan. Ada orang yang belum diilhamkan kesembuhan, akhirnya dia harus terus mencari, terus bersabar, terus bersabar. Mungkin ini hikmahnya agar mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Betul. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika dikasih penyakit lepra dan itu Mas Fadli 18 tahun lamanya. Bayangkan dikasih penyakit lepra 18 tahun lamanya. Itu saat itu Nabi Ayub nggak minta sembuh dari Allah, nggak minta disembuhkan. Subhanallah, ajib. Orang kalau dikasih penyakit baru sehari aja, ya Allah sembuhin saya, ya Allah sembuhin saya. Sampai istrinya kaget. Wahai Nabi Ayub, engkau ini kekasih Allah, dekat sama Allah. Kenapa enggak minta disembuhkan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Wahai istriku, saya malu minta sembuh dari Allah. Allah ngasih saya sakit lebih lama durasinya dibandingkan Allah ngasih saya Terbalik, maksudnya Allah Allah ngasih saya sembuh, sehat, Iya, betul. itu lebih lama dari Allah ngasih saya sakit. Betul, betul, betul. Saya sehat mungkin 70 tahun, 60 tahun, 70. Sakit saya baru 18 tahun, saya malu. Angkat tangan saya minta kesembuhan. Waduh, dahsyatnya Allahu Nabi Ayub Akbar. alaihi salatu wasallam. Dan ketika dia diilhamkan berdoa kepada Allah, obat itu enggak hanya bentuknya fisik, Bapak. Ya pemirsa enggak hanya berbentuk tablet. Bisa jadi obat itu berbentuk apa? Kita diilhamkan Allah untuk berdoa agar Allah ijabah doa kita, tanpa obat kita bisa sembuh. Iya, iya. Tanpa iya. obat kita bisa sembuh.